Sue menentang keberatan orang tuanya untuk menikah dengan Daisaki. Melihat bahwa dia tidak dapat menghentikan putrinya, sang ayah membuatnya menjadi kunci yang detail. Setiap kali dia ingin berhubungan intim dengan Daisaki, akan diblokir oleh kunci kesucian. Siapa yang menaruh ini padamu? Ayahku. Sue kesal dengan kunci ini. Ha bertekad untuk membukanya. Keesokan harinya dia menggunakan semangka sebagai hadiah. Semoga pandai besi membantu dia membukanya. Tapi kedua pandai besi itu bekerja sama dan melihat setengah hari tanpa membuat kemajuan apapun. Untuk waktu yang lama tanpa anak. Sehingga sang suami sering dibicarakan oleh penduduk desa. Mereka semua mengatakan dia sakit jiwa. Dia mencari potret almarhum ayahnya dan berkata, "Ayah, aku membencimu." Sue tidak mau menyerah. Jadi keesokan harinya dia pergi ke rumah ibunya. Dia ingin ibunya membuka kuncinya. Ini membuatku tidak menyentuh pria. Tapi ibu memberitahunya, "Kalau begitu, kamu tahan saja." Melihat putrinya kecewa, sang ibu tidak tahan. Sebelum pergi, dia memberi putrinya sekantong beras. Tempat ini cukup untuk anak-anak makan selama 3 hari. Sue berjalan sendirian di hutan. Dia tidak ingin pulang. Tidak tahu bagaimana menghadapi suaminya. Seiring berjalannya waktu, orang-orang tak henti-hentinya membicarakan suaminya. Hari ini di desa, ada festival sabung ayam tahunan. Putra Tuan Tanah memenangkan 7 pertandingan berturut-turut. Tidak ada seorang pun di kerumunan yang berani menantang lagi. Tapi saat ini suaminya yang memegang ayam melangkah. Putra Tuan Tanah sama sekali tidak menghiraukannya. Dengan senang hati menerima tantangan. Tak disangka, ayamnya kalah begitu cepat. Suaminya berpikir bahwa dalam liburan yang begitu penting, kemenangan akan dihormati oleh semua orang. Tetapi orang-orang masih terus menyerangnya. "Kamu pandai ayam aduan." Tapi itu tidak stabil di sisi lain. Di antara mereka, Putra Tuan Tanah adalah yang paling pantas. Jika itu tidak berhasil, katakan padaku untuk membantu. Dia sangat marah, menarik belati dari ikat pinggangnya dan bergegas menuju lawannya. Menusuk sampai mati anak Tuan Tanah. Setelah kembali ke rumah, dia menyuruh istrinya untuk segera berkemas. "Kita tidak bisa tinggal di desa ini sekarang." Sang istri memandangi perabotan yang bertumpuk di dalam rumah. Apapun yang ingin dia bawa. Bahkan 2 ekor ayam pun juga mau bawa. Begitu saja, keduanya mulai melarikan diri selama 3 hari 3 malam. Sang istri bersukacita dalam hatinya. Berpikir bahwa jika pergi ke desa baru, tidak ada yang akan menertawakan mereka lagi. Mereka akhirnya menemukan gubuk tetapi tidak ada orang di sekitar. Mereka memutuskan untuk beristirahat di dalamnya selama 1 malam. Tetapi ketika mereka bangun keesokan harinya, mereka menemukan bahwa mereka telah mengambil jalan memutar yang besar dan kembali ke posisi yang sama. Namun karena masyarakat di desa tersebut lupa dengan konsep waktu, tidak ada yang mengetuk pintu hingga menimbulkan masalah. Jadi pasangan itu memutuskan untuk terus tinggal di sini. Dan yang aneh adalah sejak hari ini, pria itu tampaknya semakin merasa terasing dari dunia di sekitarnya. Dia melihat panci besi di depannya dan tidak ingat apa namanya. "Susu apa ini?" "Panci besi." Pria itu takut kehilangan ingatannya. Jadi untuk saat ini dia masih waras. Letakkan tanda di semua furnitur. "Apa ini?" "Sumpit." Meskipun upaya terbaiknya, namun pada akhirnya, dia tetap tidak kebal dari serbuan demensia. Hari ini, dia menuangkan air ke sepatu. Untuk naik ke rak untuk menyiapkan nasi. Dibawa pergi oleh anak Tuan Tanah. Sejak kembali, lelaki itu selalu bisa melihat hantu Putra Tuan Tanah. Tapi dia lupa bahwa dia sudah dibunuh olehnya. "Apakah kamu tahu apa ini?" "Sepatu bukan apa-apa." Dia juga melihat secara khusus catatan tempel di atas. Setelah menentukan itu persis sepatunya, Putra Tuan Tanah memberitahunya. Padahal dia mengenalinya sebagai sepatu. Tapi dia lupa kegunaannya. Sepatu untuk berjalan, bukan untuk memasak.
Dia sendiri menemukan bahwa ingatannya tidak cukup detail, jadi dia menuliskan penggunaan setiap item secara detail. Tidak lama kemudian istrinya juga kembali. Dia segera menulis sebuah tanda dan menaruhnya pada istrinya. Apakah begitu? Pria itu berpikir sejenak dan kemudian menulis beberapa kata lagi di atas meja. Waktu perlahan berlalu. Memo yang ditulisnya juga semakin banyak. Itu hampir akan menelan seluruh rumah. Menemukan sesuatu yang tidak berlabel hari ini. Itu ayam di kandang. Tapi sekarang dia tidak bisa membedakannya lagi. Tidak mungkin membedakan antara ayam mentah dan ayam. Dia tidak mengerti mengapa ayam bisa berlarian. Meski sang pria telah melupakan banyak hal, ia tetap merindukan istrinya. Mereka memutuskan untuk membangun rumah kayu. Dia minta istrinya yang membawa barang-barang untuknya. Hal-hal yang aku lupakan. Kamu cepat ambil untukku. Ya. Ayo cepat. Cepat, dibawa tikar. Sepatuku. Ayo cepat. Yang sering aku pakai. Sandal rumput. Sang istri hampir menangis. Untungnya dia bangun tepat waktu. Pada saat itu, seorang penjual jam tangan melewati pintu. Sue mengatakan dia punya satu di rumah sejak lama. Tapi itu dibawa pergi. Penjual memperkenalkan produknya. Katakan bahwa jika ada jam, dapat membuat matahari terbenam di gunung dan terbit di gunung. Setelah mengatakan itu, keluarkan sensor. Dengan gerakan jarum jam, matahari pasti terbenam. Maka keduanya langsung membeli satu untuk digantung. Segera dia ditemukan oleh penduduk desa yang lewat. Mereka sudah lama tidak melihatnya. Jika itu benar, itu adalah permata yang nyata. Seluruh desa berkumpul untuk menonton. Yang pertama adalah mencari pendeta untuk menjawab pertanyaan. Bisakah pendeta muncul dalam 2 jam? Tapi pendeta juga tidak bisa menjawab pertanyaan itu. Penduduk desa memutuskan untuk langsung pergi ke rumah Sue. Membunuh suami Sue dan menghancurkan waktu. Tidak bisa melakukan hal lain. Hanya suaminya yang bisa dimakamkan. Keesokan harinya ketika dia bangun, dia menemukan bahwa detail kunci di tubuhnya telah terlepas dengan sendirinya. Tapi suaminya meninggal dunia. Bagaimana semuanya bisa begitu kebetulan? Sue menangis terseduh-seduh. Setelah itu, penduduk desa tua tidak bisa menghentikan perubahan aliran waktu. Segera telepon pertama muncul. Di stetoskop, suara manusia dapat ditransmisikan. Tidak ada yang berani mendengarkan. Semua orang mengira ada setan di sana. Saat kamera pertama kali muncul, tidak ada yang memotret. Mengatakan bahwa mengambil foto saja akan kehilangan jiwamu. Saat jalur pertama menyala, semua orang takut bersembunyi di dalam rumah dan tidak berani keluar. Mereka semua mengatakan itu adalah jalan menuju dunia bawah. Hingga mobil pertama muncul di desa tersebut. Semua orang tahu bahwa waktu telah berubah. Orang-orang mulai pindah ke kota. Hanya Sue yang tinggal. Dia senang karena sekarang tidak ada yang bisa menertawakannya lagi. Melihat penduduk desa pergi jauh, Sue mengucapkan kalimat yang penuh makna. Seorang baru lahir sudah setengah mati. Tapi butuh seumur hidup untuk mati sepenuhnya. Akhirnya semua orang pindah ke kota. Memulai hidup baru. Film ini juga berakhir di sini.